Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa melazimi majelis ilmu yang kita harapkan dengan menjadi orang-orang yang bersama ilmu ini kita terus dibimbing Allah dalam as-sirat al-mustaqim. Kita semoga terhindar dari maghdubi alaihim, yaitu punya ilmu tapi tidak mau amal, atau dhalin suka amal tapi tidak punya ilmu. Kita menjadi orang yang suka berilmu dan beramal. Sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya setia sampai hari kiamat. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus tentang alamatu sihhatil qalbi, tanda-tanda sehatnya hati. Cuma sebelum masuk, kita akan mencoba dulu sebagai pembuka di bulan Syawal ini ya, bulan Syawal dengan saya akan mencoba dulu membacakan 2 atau 3 ayat surat Fussilat ayat 30 sampai 32 sebagai renungan kita. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, sebagai simbol iman kepada Allah. Tentunya ini mengimani asma sifat Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, akan datang kepada mereka, turun kepada mereka para malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembira dengan jannah yang kalian dijanjikan atasnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal fil akhirah, kami para malaikat adalah wali-wali kalian, teman-teman setia kalian, membantu kalian dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat. Walakum fiyha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian di jannah itu apa yang diinginkan, apa yang kalian inginkan oleh jiwa-jiwa kalian. Walakum fiyha ma tad'un, dan di situ juga apa yang kalian apa saja yang kalian inginkan ada. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai penghormatan dari Al-Ghafur, dari Ghafur dan yang Maha Pengampun, dan Rahim yang Maha Pengasih. Ini kurang lebih surat Fussilat ayat 30 sampai 32 yang sudah saya kita baca. Dan apa kita tadabburi makna ayatnya. Jemaah sekalian, dari ayat tersebut pertama kita tahu bahwa Allah mencintai, menyukai, memuji orang-orang yang istiqomah. Yang istiqomah itu
memang hal yang sangat biasa dalam Islam. Makanya Nabi bersabda, "Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling Allah cintai itu yang adwa, yang apa? Jawab terus menerus. Wa in qalla, meskipun qalil, meskipun sedikit. Kalau banyak kemudian hilang. Makanya ini terkait dengan amal-amal kita Ramadan kemarin ya. Kita dilatih ikhlas, dilatih takor, sholat malam, sholat jamaah, tilawatil Quran, dilatih sedekah, terus semua itu kita lakukan. Nah, Allah suka kalau itu kita lakukan sampai juga seterusnya. Adua, wa iqalah meskipun qalil. Sholat malam kita ini qalil atau kasir? Qalil. Dalam kurun waktu dari Nabi masih sedikit. Kalau Nabi kita sholat malamnya bisa dari jam 8, setengah 8 sampai jam 2 malam, meskipun cuma 8 rakaat Nabi sekesekat, tapi durasinya panjang sekali. Kalau kita kan rata-rata maksimal setengah jam deh kemarin. Lumayan. Nah, sekarang adua, dawam, wa'inqollah. Begitulah seorang ulama Ibnu Taimiyah Allah mengatakan kurang lebih min a'dhamil karamati luzumul istiqamati. Di antara karomah yang paling besar adalah bisa melazimi sifat istiqamah. Maka ini jemaah sekalian, Allah mengasuh kita untuk istiqamah. Ini sangat penting karena dalam realitas sejarah orang-orang yang kelihatannya mantap-mantap itu juga bisa menjadi berbalik, tidak istiqamah. Pada zaman Nabi aja saya mencatat atau melihat ada 2 sahabat yang murtad. Satu namanya Ubaidillah bin Jahsy, suaminya Ummu Habibah atau Romlah binti Abi Sufyan. 2 pasangan muda ini semangat sekali Islamnya. Kemudian karena di Mekah terjadi intimidasi yang dahsyat, akhirnya mereka ikut hijrah ke Ethiopia. Dari Mekah naik kapal dengan penuh suka dukanya bersama rombongan kaum muslimin pindah ke Ethiopia untuk menyelamatkan agamanya. Ternyata di Ethiopia Ubaidillah bin Jahsy ini tipenya terlalu mudah bergaul dan gampang terbawa. Ketemu orang Nasrani, kan itu wilayah Nasrani ya, Kristen. Nah, Ubaidillah bergaul, artinya minum kelas lagi bersama mereka, diajak ngobrol, sampai tingkat malah diajak masuk Nasrani dan mau. Bahkan pula nanti istrinya, tahu nanti ya Pak? Apa bahasa Indonesia nanti ya apa? Gak ada ya. Ya beri pilihan, mau ikut saya berarti kamu istriku, kalau nggak mau ikut berarti kau harus sering dengan aku. Saya begitu. Padahal nih dari Mekah untuk menyelamatkan agama, di Ethiopia malah berubah jadi Nasrani. Sehingga ketika itu Ummu Habibah radhiyallahu anha tegar menghadapi tawaran suaminya, dan dia rela berpisah dengan suaminya, cerai. Padahal dia anaknya kecil, dia jodoh bersama suaminya malah hilang gitu. Itu sebuah ujian yang besar, tapi tambah akhirnya karena ketegarannya itu Rasulullah kemudian melamarnya, mengirim utusan kepada Raja Najasyi. Islam diam-diam dengan Najasyi itu, kemudian minta agar dinikahkan dengan siapa? Ummu Habibah, jadi istri Rasulullah. Yang kedua, seorang yang bernama Rajal bin Urfuah. Rajal bin Urfuah ini Islam dididik Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat.
Kemudian bergantilah kepemimpinan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, di Yaman terjadi pemberontakan, yaitu Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, karena Raja Al-Kufa ini asli Yaman, dia ingin mendakwai Musailamah al-Kadzdzab. Diizinkan datang ke Yaman, mulai mendakwai supaya kembali ke Islam yang benar. Tapi malah Musailamah juga ikut mendakwai, balik mendakwai Raja dakwah kebatilan. Mungkin kalau bahasa kita mungkin ditawari ya, Raja gajimu piro to melu pembakar gitu ya. Kamu isimu berapa? Kalau kamu ikut saya, gajimu semaumu. Mas-mas saya berikan kamu, perempuan tercantik saya cari untuk kamu. Gitu. Dimimi dunia aslinya oleh gitu ya. Sampai akhirnya malah membersamai Musailamah al-Kadzdzab. Sehingga orang-orang malah mengira fitnah terbesarnya bukan Musailamah. Kalau Musailamah jelas-jelas kadzdzab. Nah ini didukung oleh sahabat Nabi, kayak gitu ya. Akhirnya sebagian terfitnah dengan perbedaan keyakinan dari Raja Al-Kufa yang dari pengen mendakwai malah ikut di pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Nah untuk bilang itu contoh di mana bisa ada yang sampai tidak istiqomah. Zaman sekarang apalagi ya, semakin banyak. Apalagi memang hati itu, hati kita kan disebut al-qalbu sumiyal. Jadi hati itu qalbu. Dimana sumiyal qalbu? Karena memang qalbu itu asyaddu inqilaban, mudah berbolak-balik. Seperti kata orang Indonesia atau orang Jawa ya, esok jelek, sore tempe, gonta gantian. Kalau dalam versi hadis Nabi bersabda, inna qalba ibni Adam karishatin fi asli syajaratin. Kurang lebih begitu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hati anak Adam itu seperti risha, seperti apa itu risha? Bulu ayam yang dikaitkan di pangkal pohon. Kalau ini kayak mesya, nanti angin akan membolak-balikan terserah angin bertiup. Itu hati manusia kayak bulu ayam yang dibolak-balikan angin. Atau kal kidri ida istama'at ghalayat. Nabi bersabda demikian. Seperti kendil ketika airnya sudah mendidih. Airnya gimana? Diam atau bolak-balik? Bolak-balik. Begitulah hati yang hamba Allah itu bisa berbolak-balik seperti itu. Kalau tidak hati-hati, yang dulunya Islam jadi rusak dan sebaliknya. Maka disinilah jemaah sekalian perlunya kita berusaha untuk istiqomah. Dengan apa biar kita istiqomah begitu ya? Dengan apa kira-kira? Di antaranya yang paling penting adalah dengan Quran. Itu sabita bihi fu'ada gitu ayatnya. Agar kami teguhkan Quran itu hati. Maka kalau kita ingin istiqomah di jalan Allah, jangan lepas dari Al-Quran. Hidup kita harus bersama Quran. Jadi para pembawa acara itu mungkin perlu dirubah itu acara di kalau bukan acara di walimahan kan sering ngomong porong kiai ingkang tansah sumandi kitab suci. Kenapa kiai tok lewat kan kitab sumandi? Harusnya seluruh hamba Allah, seluruh muslim harus sumandi kitab suci, artinya membersamai Quran. Karena disinilah letak kemuliaan kita, disinilah letak keberkahan kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru. Inilah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, mubarak, diberkahi. Jadi kalau ingin hidup kita berkah itu apa? Selalu berkebaikan. Ya itu sudah bisa bermakna istiqomah dan kebaikan harus bersama Quran. Maka anzalna ilakum kitaban fi dzikrukum.
Sebutlah aku turunkan, kami turunkan padamu kitab. Di dalam Quran itu kitab itu ada zikrukum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsiri syarafukum, kemuliaan kalian. Jadi akhirnya mulia. Kenapa umat Islam ini sering kurang mulia? Ya. Seringnya umat Islam ini kalau pilih pemimpin jabune sering kalah, kurang mulia. Mungkin karena umat Islam ini kurang dekat dengan Quran. Belum, akhirnya ideologi dunia masih kuat, gitu. Bukan ideologi akhirat. Gitu. Meskipun Islamnya banyak, tapi kalau sudah lihat merah-merah itu jadi hijau-hijau, berubah. Gitu. Ya, begitu terjadi. Karena pegangannya bukan padanan dan Quran yang dia terapkan, tapi pada dunia. Maka ini pegangnya untuk istiqomah harus bersama Quran, tilawatan, tadabburan, amalan, ta'liman, ta'alluman dan ta'liman. Membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian mengajarkan dan mempelajarinya. Itu harus menjadi bagian kehidupan kita. Insya Allah, kalau itu terjadi, insya Allah akan kemuliaan. Maka mungkin saya pernah ceritakan di antara kehancuran yang terjadi di Andalusia, menurut seorang pakar sejarah dari Mesir, Syekh Sirjani, itu karena umat Islam waktu itu lari dari Al-Quran. Dulunya sana masyarakatnya bagus, Qurani, dan pelajari Quran, sampai muncul seorang fasir terkenal ya. Dalam itu Syekh Ibnu Al-Qurtubi dari Cordoba Spanyol. Nah, kemudian datanglah seorang artis gitu kalau sekarang dari Irak atau mana gitu, merantau ke Andalusia. Kemudian dia sering buat konser-konser dan akhirnya dicintai masyarakat Andalusia. Sampai mereka lebih menyukai konser daripada belajar Al-Quran. Kan terpalingkan Quran itu dengan konser-konser. Akhirnya apa yang terjadi? Andalusia disikat oleh negara Kristen dan sampai sekarang belum bangkit lagi kaum muslimin di Andalusia. Itu di antara analisanya karena umat Islam abai dengan Quran, asik dengan dunia-dunia seni yang melalaikan, bukan seni yang menguatkan, seni yang melalaikan. Dan ini kalau kita terawat di konsep Indonesia kayaknya masih begitu juga ya. Misalnya diadakan adu percobaan. Di sini ada kajian tadabbur Al-Quran, surat Yasin misalnya, atau surat Ar-Rahman atau apa. Kemudian di lapangan yang nggak jauh sini ada konser artis ibu kota, Ramindi yang sini pahalanya mau beli marwah tapi sedikit, yang banyak dosanya tetap banyak. Konser-konser yang tentunya ini konser yang ini agak bernuansa jahiliyah, yang pesawat sebagainya itu yang disukai. Jadi ini PR kita yang kalau ingin kembali jaya, kembali kuat, kalau ingin barokah hidupnya kuat, istiqomahnya harus bersama Al-Quran. Itu kali kita kemarin Ramadan bisa khatam Quran sebulan sekali, ya kan? Bisa sekali atau 2 kali, itu ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang 60 kali, viral di media itu, luar biasa. Ya, aku aja kita khatam sekali. Loh, iso Ramadan, ayo sekarang. Kenapa kita tidak bisa sekarang? Ya, relaksasi lah. Tapi kita upayakan kita bisa dekat dengan kitab Allah. Kalau semuanya bagaimana kita akan kitab Allah. Ini sarana untuk istiqomah. Lainnya apa? Doa, karena doa ini yang bisa menguatkan jiwa kita. Doa inilah usaha terbesar untuk bisa istiqomah. Maka Nabi kita mengajarkan, beliau itu disebutkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kalau setiap melihat ke langit mendengar wasiat mulia, beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Menjadi doa-doa harian.
Padahal beliau orang yang dijamin oleh Allah, tapi sampai seperti itu munajatnya pada Allah Ta'ala. Kita harus lebih butuh untuk mendekat tangan meminta pada Allah agar diberi hati yang istiqomah dengan akan keteguhan iman takwa. Yang berikutnya ya seperti yang telah ini kita gaji, kita kumpul orang soleh. Ya soleh gimana? Di masjid. Orang soleh itu tempatnya di masjid. Kalau soleh nggak pernah masjid itu solehan karena orang soleh di masjid karena memang kecintaan orang beriman itu mesti kepengen dalam masjid. Maka berkumpullah orang soleh di masjid, kuatkan jamaah-jamaah kita dekat, karena itu akan menjaga kekuatan iman kita, saling menasihati seperti yang kita lakukan tawasul hakim, tawasul sabr. Ini mahal. Kalau di sini mungkin kalau hukum ekonomi kan ida kafuro rohuso gitu ya. Jika mudah itu terkesan murah gitu ya. Ngaji di sini kan biasa ngaji karena mudah. Coba kalau aku keluar Jawa terasa betul gitu. Saya pernah ngisi pengajian sama satu sakit kebiasaan kami itu isi di daerah Medan. Itu ikhwah-ikhwah yang pengen ngaji itu ngajinya pada isya berangkat ke rumahnya jam 10 pagi. Kenapa? Jaraknya jauh sekali. Motoran ke istrinya itu. Masya Allah, saya sampai ya Allah, di luar Jawa begitu. Istri saya sudah cerita, karena saya sudah pondok cerita teman pondok itu kalau mau ngaji percaya 5-6 jam. Mungkin sekarang sudah agak ringan karena ada HP, jadi kalau ada yang ngaji online zaman dulu belum ada masa itu gitu. Ya, jadi ngaji kumpul orang soleh ini wasilah yang sangat kuat untuk menjaga istiqomah kita. Kemudian di antara wasilah lainnya selain baca Quran, kemudian tadi berdoa pada Allah, bersama ilmu dan orang-orang soleh, juga yang sangat penting membaca siar orang-orang mulia. Siar itu kisah hidup mereka, itu juga menginspirasi, akan membuat kita sabar. Maka mengapa Allah banyak ceritakan para nabi di Quran? Untuk apa? Tadi meneguhkan hati Rasul. Ternyata ujianku itu orang diri bisa begitu, ternyata begitu. Kalau kita nanti baca kisah para sahabat, kisah orang yang berjuang dalam jalan Allah, akan menumbuhkan semangat roh dalam jiwa kita. Itu diantara wasail atau wasilah untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau itu kita terus dan bisa istiqomah, ini juga dengan menjaga amalan dia biar dia juga istiqomah. Maka akan tatanazzalu 'alaihim malaikah, akan turun kepada mereka itu para malaikat. Maksudnya apa? Ini para mufassir maknai ketika mau mati turun para malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? La takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Jadi orang malaikat ibu, tidak usah takut mati, tidak usah sedih keluargamu nanti, jangan khawatir, Allah yang menjamin. Wa bisyurul jannah, nanti untuk Tuhan itu bergembira kamu akan masuk surga. Nah, saat itulah seorang beriman ketika mendapat hiburan malaikat, kemudian mantep siap menghadapi kematian. Maka itulah Nabi Musa dia tidak memilih yuhibbu liqa Allah. Orang beriman itu suka bertemu Allah. Bahasa lainnya apa? Siap mati. Tapi kan realitanya kalau kita ditanya siap mati kok begini kok esok? Ya bisa masuk coba-coba lah. Terus soalnya oke mulai sedikit utangi. Kan begitu ya. Kalau kita ditanya, kalau ditawari. Tapi maksudnya apa? Ibu Aisyah berkata, nah kalau mau tanya Rasul, kami takut mati, belum siap mati. Nabi beritahu, maksudnya itu Aisyah bukan begitu. Maksudnya itu orang beriman kalau mau mati, datanglah malaikat menghiburnya. Jangan takut mati, jangan sedih di keluargamu, gembira di surga. Akhirnya orang itu siap menghadapi kematian. Jadi
orang beriman itu sedang mati saat mau mati. Enak. Nah itu juga sesuai dengan hadis Nabi bahwa orang beriman itu kalau mau meninggal ja'al malaikatu tayalul wujuh. Orang beriman itu kalau mau meninggal datanglah para malaikat dengan wajah yang putih bersih. Mereka menunggu sampai malaikat mau datang mencabut nyawanya seperti rambut diambil dari adunan atau seperti seorang menuangkan air dari teko ke gelas muda sekali. Setelah itu keluar dengan boy soal harum, para malaikat langsung masukkannya ke sutra di jannah. Lalu diangkat ke langit yang pertama. Di atas langit pertama malaikat ditanya, nyawa siapa boy harum? Ini fulan, bin fulan. Orang tuanya itu disebut karena ikut berjuang mentarbiyah anaknya itu. Kemudian marhaban fulan, silakan. Buka pintunya, masuk yang kedua, ketiga, terus seperti itu, 4 sampai ke 7. Baru setelah ke 7, Allah berfirman, tempatkan catatan amal orang ini di Iliyin dan kembalikan rohnya ke dunia, dan dia akan dibaginya dari bumi, kembali akan diturunkan dan nanti masuk ke alam barzakh. Itulah kondisi orang beriman yang kematiannya sesuatu yang menyenangkan. Maka mungkin sering kita lihat ya di medsos-medsos ada orang-orang yang mati syahid, tapi wajahnya senyum, seperti apa, senang. Ya, memang orang-orang yang berjalan online itu kan pasti Allah berikan ke karomat-karomat seperti Ibu Asia binti Mazahir ketika mau meninggal, kan beliau tersenyum sehingga Firaun tambah gergetan itu kan, dilempar batu itu. Lempar batu yang menggelidik belum sempat mengenai tubuh Ibu Asia, telah jatuh nyawanya oleh malaikat sehingga batu mengenai tubuh dengan perasaan sakit. Itulah Ibu Asia binti Mazahir yang kenapa senyum beliau mendengar ke langit. Di dalam riwayat itu beliau melihat surga. Padahal diseksa oleh Firaun. Asia yang teguh bersama imannya. Jamaah sekalian, malaikat juga mengatakan nahnu awliya fil hayati dunya fil akhirah. Kamilah teman-teman setia kalian. Kamilah menolong kalian di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi malaikat ini sebenarnya kehidupannya itu sangat dekat dengan kita. Cuma kita saja tidak merasakannya. Pernah ada ngasih salam ngobrol malaikat? Padahal sekarang ada malaikat lain. Di depan kita ada malaikat Allah. Dua, jika kiri kita ada malaikat roket, masih ada malaikat komisi. Minimal kita ini kemana-mana ditemani berapa? 5 malaikat. Cuma kadang tidak kosong. Belum kalau kita masih ilmu seperti ini. Kalau dalam nanti kan malaikatnya datang ngumpul di atas dan bersama saya disenangkan kalian sering itu dengan para pencari ilmu. Luar biasa, malaikat-malaikat itu selalu membersami aktivitas orang-orang beriman. Alhamdulillah. Walakum fiyya ma tashtahi anfusukum walakum fiyya ma tad'un. Di surga itu ada apa sih kalian inginkan jiwa kalian. Jadi kan mau apa aja itu di surga lengkap. Secingan apa? Sing sepuh mungkin pengen apa Pak yang sepuh? Pengen sing popo. Tapi sebenarnya sepuh nang kabeh masalahnya. Gak ada yang sepuh lagi. Jadi kalau sudah di surga itu penghuni surga itu Allah menciptakan usianya itu sekitar antara 27 sampai 33 tahun. Jadi nanti kalau kita dan anak cucu kita mau surga berbalik ini yo paling kalau balik namanya waduh karena foto ini itu kalau di surga maka disebutkan dalam riwayat dan hadis ya tentang surga itu kan ada seorang petani di dunia senangnya tani nadur gitu. Nadur di surga itu ya apa aja ada, nggak perlu nadur. Ya kalau di dunia kan hari beramal, tetapnya di surga. Tinggal ngomong, minta buah ya tinggal penting, ya kan?
mau minum ada yang ngantar pelayan-pelayan ke tapanannya seperti mutiara-mutiara di gambaran. Mereka anak-anak muda, anak-anak remaja dan mungkin sosial kayak SMP. Kemudian mau apa? Tetapi ada yang hobi, tetap pengen hobi nandur, jadi petani sih. Ini gambaran dunia orang sih. Nandur semua kita berarti Allah boleh nggak saya nandur? Iya ada untuk apa kalau nandur semua sudah hobi ya? Nanti silakan boleh kan? Ya dikasih apa itu dikasih buzzer juga pindah ya gede. Yo nandur tapi ini sorghum sekali nandur langsung pukul langsung panen kan sekedar hobi aja. Ada juga dalam hadis itu ibu-ibu yang kepengen dia anak mungkin elek dia bisa wah bisa lima bayi kira ada bayi ya Allah mau punya anak ya dikasih anak melahirkan cepat gede itu lah orang kesel oh bisa aja apa pengen kan bisa silakan nanti bisa udah pengen apa aja insya Allah akan berikan ma tashtahi anfusukum boleh nanti maju nih kalau sebenarnya soalnya maju bukan ada satu kalau maju. Walaupun dia mana tahu apa yang kalian pinta sudah ada semua di jannah. Nuzulan min ghafurur rahim sebagai penghormatan dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka jemaah sekalian ini berita yang menyenangkan kita, menggembirakan kita untuk kita bisa bersama bahwa nanti sadar di dunia ini ternyata cuma sedih loh. Ya. Apalagi yang sudah kepala-kepala kayak saya ke atas, kepala 5 ke atas ya. Kita Pak yang sudah 50, 60 boleh apa meneh gitu. Boleh semua enak ya. Ini ragu Pak. Es krim beli tidak kuat. Sudah kita kali bagaimana kita siap-siap, bagaimana kita selalu pikir nanti bicara biasanya itu masuk surga. Yang kenikmatannya tidak ada berarti dibanding kenikmatannya tidak ada apa-apa. Ini itu yang harus kita kejar. Yang sudah tua, yang muda juga. Zaman nanti anak muda itu yang dikejar di surga. Mana dia? Ada seorang muda dari ujung kota Madinah jalan kaki 5 kali sehari ke Masjid Nabawi. Orang sampai ya Allah, orang kesal karena jalan kaki buat tuh itu lebih nggak benar. Dia kata, aku pengen juga kakiku ini kan bisa berjalan menuju surga ya Allah. Sumpah kan sorry. Jadi orang dulu itu termotivasi beramal soleh itu karena pengen dapat pahala berupa surga. Antum yang pengen istri cantik, yes, mulai dari surga. Jadi dunia ini modalnya oke. Di surga dikasih Allah juga istri yang luar biasa kecantikannya. Kalau kata Nabi kan kalau seorang tidak di surga betul ke dunia akan bercahaya dunia karena kecantikannya dan semoga wangi karenanya. Pengen istri cantik surga. Dari situ dunia akan lebih cantik lagi kalau ahli ibadah. Mereka tanya Rasulullah, istri kami gimana bisa ke dunia nanti? Ya istri kalian warga dunia lebih cantik lagi dibanding bidadari di fadli ibadah ini karena mereka tujuan ahli ibadah. Kita besok cantik, ya bohong kan sekarang kita bisa jadi kan sering itu kan sering nongkrong kan buka apa itu ya kayak sering rombak wajah gitu. Ya wongnya politik Iran terus dirombak nih HP putih kayak orang iso kan sekarang ini. Itu kayak dunia aja bisa kayak gitu. Apalagi Allah kan maha berkuasa. Berubah. Baik itu sahabat sekalian sebagai pengingat supaya kita punya terus semangat untuk menjaga amal-amal di Ramadan yang sudah bagus itu kita jaga, kita tingkatkan, kita kuatkan, kita istiqomai ya, meskipun mungkin kalau turun ya di sini cuma sampai belas gitu, sampai setelah Ramadan kemudian merdeka dari kebaikan yang penting itu. Baik, saya pikir itu untuk tazkir tentang istiqomah. Mari kita lanjutkan dengan
tema yang penting kita itu amanatu sihatil qalbi. Sebelum saya lanjutkan, dengan saya mau menyampaikan satu pertanyaan, silakan kepada ada lagi. Baik, kita lanjutkan tanda-tanda sehatnya hati. Ini mungkin belum lanjutkan tapi mengulas kembali karena saya sudah lupa sampai nomor berapa itu lupa. Jadi kan ini mau lupa juga. Ya, kita ulas ya. Nanti mungkin ini aja supaya nggak lupa nanti. Semoga saya bisa semacam ringkaskan pakai Indonesia, tak kirim ke sama Mas Aris sebenarnya ya, nanti di share nanti ada semacam ringkesan gitu. Dan mau ngaji tapi untuk ini semoga bisa. Awalan yang pertama itu apa? Kasratul dzikrillah azza wa jalla. Jadi hati yang sehat itu hati yang lesannya itu senang berzikir. Hati yang memang keluar keinginan untuk melihat Allah yang kuat sekali. Kalau hati yang sakit biasanya ya, orang munafik itu kan apa cirinya? La yadhkurullaha illa qalila. Kalau munafik itu ingatnya Allah sedikit sekali, qalila. Nah ini juga perlu kita renungkan tentang kualitas kita ya. Kita ini telah diajari Nabi untuk banyak berzikir. Apa-apa ada zikirnya. Masuk keluar rumah, ya kan? Makan, minum, semua ada zikirnya. Dan yang perlu kita renungkan adalah bisa nggak itu kita praktekkan, sekaligus kita rasakan. Yang penting itu kita rasakan, sambil kita pikirkan, itu yang akan merasakan perubahan lezatnya hati. Kalau sekedar ucap atau tidak tahu arti sama sekali, nggak ada perasaan lain, nanti nggak memiliki takfir kepada jiwa kita, nggak memiliki pengaruh gitu. Maka ini yang perlu. Maka dalam Quran kan ada kisah dan ayat kan ulul albab, orang ulul albab itu suka yang punya akal hebat. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi. Jadi mereka berzikir dan berfikir. Ini kegiatan kalau iman seperti itu, untuk menguatkan iman itu berpikir dan berzikir, berzikir dan berpikir. Ini juga masalah yang saya sudah berusaha, kita semua kali berusaha untuk memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam. Ya, nanti kita ini nyenengnya itu kepada Allah yang kuat dan zikir. Ini PR kita yang ternyata memang Nabi sendiri mengasuh kuat untuk berpikir pada Allah, jadi roh Allah mengasuh kuat berpikir pada Allah. Misalnya Nabi pernah menyampaikan bahwa zikir itu ala tubuh ala amalin. Saya mau kasih tunjukan kamu suatu amal yang azka inda malaikum, lebih mensucikan kali dibanding orang tua kali malik Allah, lebih mahal, lebih bernilai dibanding infak emas dan perak. Ya, itu fikir zat, emas dan perak lebih mulia daripada kalian bertemu sekalian kau pukul mereka atau mereka memukul ya. Apa itu Rasulullah? Zikrullah, mikir kepada Allah. Jadi dahsyat. Kenapa? Mengkonekkan hati dengan Allah dengan zikir. Jadi itu PR besar kita. Biasanya orang-orang yang aktivis-aktivis itu kadang-kadang keteteran pikirnya karena sibuk dengan Rasul. Maka bagaimana kita bisa menyampaikan antara aktivitas dan pikir ini PR besar kita bersama-sama. Semoga Allah mudahkan. Maka kita diminta dinasihati Nabi, diajari Nabi setiap sholat disuruh doa apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa
wa syukrika wa husni ibadati. Disebut berpikir. Baik, itu yang 14. Kemudian yang kedua, ciri hati yang sehat itu adalah hati yang selalu bergantung dan ta'alluq, ya ta'alluq itu bergantung dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan nyaman ketika diri Allah, nyaman dengan dekat dengan Allah dan tenang dengan bersama Allah taala. Dia hatinya, takutnya, harapnya, tawakalnya semuanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hati seorang hamba yang memurnikan tauhid la ilaha illallah. Nah, ini juga PR. Hari ini banyak orang yang mungkin sudah mengucap la ilaha illallah, tapi dalam menata hati supaya pasrah kepada Allah, ya, kembali mengenai semuanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, tenangnya ketika bersama Allah, itu tidak semua orang telah melakukannya. Bahkan banyak yang mungkin secara tidak sadar itu agak menghamba kepada dunia, ya. Sudah jarang diri kepada Allah, suaranya saat mau beli gitu kan, mungkin tuyul menghabiskan waktu dan pikirannya, dia tidak pernah berpikir tentang Allah. Allah Maha Sekali. Ini yang kita lihat orang-orang yang bisa dengan menjadi abna'u dunia, anak-anak dunia yang sangat dibenci tentunya oleh Islam, karena mereka menjadi orang yang muslim tulisannya atau KTP-nya, tapi menjadi orang yang tidak jelas jadi dirinya. Baik, itu jadi semua yang Allah. Yang ketiga dulu kita bahas, yaitu dia hati yang sehat itu nanti akan senang berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat untuk agama Allah dengan hati yang senang. Misalnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghamba kepada Allah, dia mulai sampai apa? Tawaroma kodama, dua kakinya buka. Jadi karena level iman Nabi sudah begitu dahsyat, di sholat itu isinya nikmat saja. Kalau kita kan dikesuai orang nikmat ya, kalau sahabat, karena ya levelnya beda. Rasulullah sudah sholat itu udah sebisa jam-jam bisa menikmati sampai buka kaki beliau karena lamanya berdiri kan. Ditanya oleh Ibu Aisyah oleh Bilal, siapanya Pak Fa'una Abdan Syakur, masa enggak pengen jadi hamba yang bersyukur kepada Allah begitu. Jadi hatinya sangat bersih sehingga khidmat musuh. Kita kalau hati bersih itu dapat kesempatan untuk beramal soleh, senang karena merasa dipakai oleh Allah gitu, kanggo gitu. Sebagai hamba kita kanggo, kita mungkin bisa apa, ikut bantu masjid, ikut ngaji, ikut memperbaiki apa, kebaikan kita senang karena merasa ini kemuliaan Allah memberikan kepada kita, diberi kesempatan oleh Allah, dijadikan bagian oleh Allah untuk jadi orang-orang yang ikut menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sehat. Tapi yang orang sehat, yo merasa bubarnya karu-karuan, diajak ngaji, wah, lebih puasa kalau ngaji, abot, sedekah ya abot, ngaji abot, subuhan abot kabeh, karena hatinya ini berbeda, karena hatinya kotor. Makanya dalam sebuah kesempatan lain Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan Jahul qulub itu ada dua penyakit hati yang berbeda, itu dua. Apa itu? Al-ghaflatu wa dzunub. Ghaflah itu lalai, tidak ingat pada Allah lagi, maka dia mengikuti hawa nafsu. Dzunub yang susah maasi yang membuat hati gelap. Yang membersihkan hati yang kedua, al-istighfar wa dzikr. Dua ya. Hati kalau ingin bersih, yang cerah, yang sebanyak istighfar dan sebanyak berzikir kepada Allah. Itu nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah. Baik.
Kemudian yang berikutnya yang 12 ini kembali. Menikmati ketaatan-ketaatan, jadi bisa istiqomah dalam ketaatan ini sudah tadi yang bersama. Dia lebih merasakan nikmat dengan ketaatan, lebih orang-orang merasakan nikmat dengan kemaksiatan. Itu bagian yang bersih. Maka ada ulama-ulama yang pernah mengatakan seandainya para raja tahu apa yang jadi kita nikmat hidup dalam keimanan, tentu mereka merampas dari kita, maka dia bisa. Artinya saking merasa kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang sudah seperti itu biasanya menghadapi apa saja itu nyaman, santai gitu. Ya mungkin yang kita lihat contoh di Gaza ini ya. Orang-orang yang di YouTube kita lihat meninggal apa keluarganya tidak sebagainya, tapi santai itu bukan berarti kan, tapi nerimo lapang dada sampai akhirnya kan postingan-postingan itu buat banyak orang Eropa masuk Islam. So ini agama apa? Sebab orang hancur kayak gitu kok masih tabah dan tenang jiwanya sampai seperti itu. Jadi mudah orang tua. Kemudian ciri hati yang sehat ketika ada panggilan sholat, urusan dunia dilupakan, langsung bersegera menuju masjid. Itu ciri hati yang sehat. Yaitu ciri amaliyah yang bersegera. Maka kalau ada orang ada bisa masjid ngomong sih, sesuai. Wes sholat dengan konek sekarang. Siji-siji itu tanda-tanda hatinya gak lemah. Karena Nabi itu ketika Ibu Aisyah tanya bertanya, apa sih yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Jawabannya apa? Nabi di rumah itu karena ala amali ahlihi. Dia suka membantu kerja keluarganya. Oke, tutupi sendiri baju apa itu bantu keluarganya. Itu saya dia berani gerak Anda. Kadanglah yang lagi arif Anda usahakan tidak kenal lagi keluarganya, dia langsung tersewa untuk menuju masjid. Ini ciri, ini contoh Nabi yang itu merupakan ciri yang sehat, yang pengen segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia agungkan Allah Taala lebih seluruh urusan dunia, sehingga dia ada panggilan Anda, dia segera meninggalkan kesibukan duniawi, segera menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang agak repot mungkin di beberapa daerah ya. Apakah itu masuk sudah betul enggak? Jadi kan nanti ke daerah-daerah sana Wonosobo, itu kalau asar Anda ini jam berapa? Jam 4. Kemarin saya itu kalau saya terlambat, saya sholat bersama jamaah yang saya naik mobil, selesai salat datang baru diadani. Ya itu nggak tahu ya apakah itu bisa sebagai kesepakatan itu juga atau tetap kalau diperbaiki. Tapi ya kemungkinan tetap perlu diperbaiki ada waktu awal ya. Cuma apakah di sana ada kesulitan kita kurang tahu, kesulitan para petani Allah. Ya mungkin itu sampai situ yang kita lihat kembali. Nanti insya Allah di pertemuan kita lanjut kembali dengan ciri-ciri yang lainnya yang kita harapkan bisa untuk ngecek Pak. Nanti kita sudah sehat atau masih perlu disembuhkan lagi, dikuatkan lagi. Jadi sekalian kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah doa majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.